Serangan Israel ke jalur Gaza Palestina sudah berlangsung sejak Oktober 2023 hingga sekarang. Menurut data yang dihimpun Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, akumulasi jumlah warga Palestina di jalur Gaza yang tewas akibat serangan Israel mencapai kurang lebih 65.000 orang. Adapun, pada 16 September 2025, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyatakan Israel telah melakukan genosida. Blokade bantuan oleh Israel di Gaza telah memperburuk situasi kemanusiaan di sana. Sejumlah rumah sakit di Gaza telah kewalahan menangani pasien. Para dokter masih berjuang keras untuk melakukan pelayanan medis di tengah semakin bertambahnya jumlah korban akibat genosida Israel. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 60.000 anak-anak tidak berdosa mengalami malnutrisi. Kondisi memburuk setelah militer Israel melanjutkan pengeboman intensif di Gaza sejak Maret lalu. Tak ada makanan ataupun pasokan medis untuk 2,3 juta warga di jalur Gaza selama 2 bulan. Israel telah memblokade total pasukan makanan dan medis ke Gaza sejak 2 Maret. Pelanggaran hak hidup dalam konflik bersenjata seperti pembunuhan disengaja, willful killing, termasuk pelanggaran berat, grave breaches, dan kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional. Pasal 3 Umum Konvensi Jenewa melarang pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan kejam terhadap orang yang tidak lagi ikut berperang, hors de combat. Pasal 50 KG 1, Pasal 51 KG 2, Pasal 130 KG 3 dan Pasal 147 KG 4 menetapkan pembunuhan disengaja dan perlakuan tidak manusiawi sebagai pelanggaran berat. Pasal 11 Protokol Tambahan 1 melarang tindakan yang menyebabkan kematian atau membahayakan kesehatan orang yang berada dalam kekuasaan pihak lawan. Hukum Kebiasaan Internasional ICRC melarang pembunuhan terhadap kombatan yang sudah hors de combat. Pelanggaran perlindungan warga sipil melanggar prinsip pembedaan, kemanusiaan, dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional. Pasal 3 Konvensi Jenewa 4 melarang pembunuhan, penyiksaan, perlakuan kejam, penyanderaan, dan hukuman tanpa pengadilan yang sah. Pasal 27 Konvensi Jenewa 4 menjamin perlakuan manusiawi serta penghormatan martabat, keluarga, dan agama warga sipil. Pasal 32 dan Pasal 49 Konvensi Jenewa 4 melarang hukuman kolektif, penjarahan, dan pemindahan paksa warga sipil. Pasal 5152 Protokol Tambahan 1 melarang serangan tanpa pandang bulu serta melindungi penduduk dan objek sipil. Larangan hukum kolektif dalam hukum humaniter internasional berkaitan dengan prinsip tanggung jawab individu dan kemanusiaan. Pasal 33 Konvensi Jenewa 4 secara tegas melarang hukuman kolektif, intimidasi, dan terorisme terhadap orang yang dilindungi. Pasal tersebut menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dihukum atas pelanggaran yang tidak dilakukannya secara pribadi, termasuk di wilayah pendudukan. Pasal 87 Konvensi Jenewa 3 menegaskan larangan hukuman tambahan yang bersifat kolektif, khususnya terhadap tawanan perang. Protokol Tambahan 1 dan 2 tahun 1977 memperkuat larangan hukuman kolektif dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional sebagai perlindungan fundamental individu. Hak al-hayah atau hak hidup adalah hak dasar setiap manusia untuk hidup dan mendapatkan perlindungan atas jiwanya. Dalam Islam, kehidupan dipandang sebagai anugerah suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dijaga, dihormati, dan dilindungi. Hak al-din atau hak beragama adalah hak setiap individu untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama tanpa paksaan atau diskriminasi. Islam menegaskan prinsip kebebasan beragama sebagaimana firman Allah la ikraha fid din yang artinya tidak ada paksaan dalam agama.
Maqasid al-Syariah menjadi landasan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan melindungi hak-hak dasar seperti hak hidup dan hak beragama secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Gimana Bapak kabarnya? Nah, izin Bapak, sebelumnya tujuan kami menemui Bapak di sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah agama kami. Sebelum kami memberikan pertanyaan kepada Bapak, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galunia Nafasa Sabila dan teman saya Zakia. kami dari kelas F semester 1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Baik, langsung saja pertanyaan saya kepada Bapak yaitu menurut Bapak sendiri bagaimana tanggapan Bapak terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza dari sisi hukum internasional? Tragedi kemanusiaan di Gaza menurut hukum internasional. Baik, kalau misalkan menurut hukum internasional itu kan ada yang mengatur tentang peperangan. Kemudian juga ada mengatur tentang hak asasi manusia secara internasional juga, yang mana itu diakui secara hukum internasional. Kita lihat dari sisi yang pertama yaitu hukum peperangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Israel dan juga Palestina melalui organisasi Palestina yaitu Hamas itu awalnya adalah melakukan peperangan dalam hal perebutan kekuasaan ya. Benar. Yang mana pihak Israel ingin menduduki wilayah Palestina dan juga Palestina ingin memerdekakan diri mereka terhadap pengekangan yang terjadi di wilayah mereka sendiri, seperti itu yang dilakukan oleh Israel. Sebagaimana perang itu terjadi seharusnya dilaksanakan antara Israel dan juga pihak Hamas saja, tidak sampai kepada atau menyerang warga-warga sipil yang ada di Palestina, seperti itu ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Israel itu sudah masuk ke dalam peperangan yang kelewat batas, seperti itu ya, melanggar aturan peperangan. Sebagaimana Israel sudah melakukan penyerangan terhadap warga sipil dan juga tempat-tempat yang seharusnya bebas dari peperangan. Misalkan contohnya sekolah, kesehatan, dan juga tempat ibadah. Nah, itu tempat-tempat yang memang harusnya bebas dari kondisi perang. Dan yang berperang hanya sekutu yang pihak-pihak yang berperang saja, misalkan militer Israel menyerang organisasi Hamas, hanya itu saja. Dan kita harus mengetahui di mana posisi atau letak dari organisasi Hamas. Jangan kita menerka-nerka seperti itu. Kalau misal Hamas itu berlindung di tengah-tengah kerumunan warga sipil, itu tidak boleh, seharusnya tidak boleh serang. Seharusnya paling tidak markasnya saja yang diserang, nah, seperti itu ya. Nah, kemudian juga dari segi HAM Israel secara kita lihat dari segi waktu tragedinya ya, Israel itu malahan melakukan penyerangan di luar wilayah yang seharusnya tidak masuk ke dalam wilayah perang, misalkan kayak warga sipil, tempat ibadah, rumah sakit dan segala macam itu kan bebas dari kondisi peperangan ya. Ternyata Israel itu melakukan penyerangan ke sana. Nah, itu sudah masuk ke pelanggaran perang dan juga pelanggaran HAM berat juga, karena Israel melakukan penyerangan tersebut mengenai warga sipil, sebagaimana warga sipil itu adalah tidak masuk ke dalam anggota perang, harus dilindungi seharusnya. Nah, jadi dari segi hukum internasional, dilihat dari hukum perang dan juga hak asasi manusia, Israel itu sudah melanggar kedua hukum tersebut gitu. Dan itu memang secara hukum itu memang harus mendapatkan sanksi berat. Dan kita tahu juga sampai saat ini tidak organisasi internasional yaitu yang menjaga perdamaian dunia ya, PBB, itu tidak dapat memberikan sanksi karena ada negara di balik Israel itu yang memberikan hak istimewanya bahwa Israel itu tidak dapat diberikan hukuman dan segala macam. Itu sangat disayangkan sekali ya. Itu sih kalau bisa dari Bapak ya, terkait tragedi yang terjadi di sana seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Izin untuk dilanjutkan pertanyaan selanjutnya dari teman saya Zakia. Baik, pertanyaan selanjutnya menurut Bapak, apakah tindakan Israel dapat dikategorikan sebagai genosida menurut hukum internasional? Nah, baik.
tragedi yang terjadi di Palestina, yaitu sudah masuk ke ranah genosida, pelanggaran HAM berat ya, yang mana banyak warga sipil yang menjadi korban terhadap peperangan yang terjadi antara Israel dan juga Hamas. Seperti yang bilang tadi, seharusnya warga sipil itu harusnya dilindungi, bukan menjadi objek peperangan mereka seperti itu. Nah, jadi ya kategorinya masuk ke dalam genosida, dan itu merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diberikan sanksi berat juga ya, berkaitan dengan HAM berat. Jadi melalui organisasi internasional dapat memberikan hukuman kepada negara Israel, kepada yang menyelenggarakan atau yang menyerukan peperangan, pimpinan perang Israel yang harusnya mempertanggungjawabkan penyerangan kepada masyarakat sipil seperti itu. Karena kita tahu genosida sendiri ya, berarti terdapat warga sipil yang menjadi korban, atau korbannya itu sudah terlalu banyak. Bukan orang-orang yang jahat, tapi orang yang tidak masuk ke dalam wilayah perang atau orang yang berbuat jahat, ya itu masuknya sudah pelanggaran HAM. Nah, itu sih. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Bapak dan ketersediaan Bapak untuk kami wawancarai, yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah agama. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Menurut saya, konflik Gaza dan Israel adalah tragedi kemanusiaan. Warga sipil, terutama anak-anak, menjadi korban, padahal mereka tidak pernah memilih perang ini. Tidak ada pembenaran atas kekerasan terhadap orang tak bersalah. Dunia seharusnya mengutamakan keadilan dan perdamaian, bukan kekerasan. Pendapat saya, Gaza adalah pengingat bahwa kemanusiaan akan kehilangan maknanya jika kita membiarkan penderitaan menjadi angka statistik semata. Karena setiap nyawa yang hilang adalah lubang besar bagi peradaban kita. Keadilan yang sejati baru akan tegak ketika dunia tidak lagi menutup mata terhadap penindasan dan mengakui bahwa perdamaian mustahil tercapai selama hak-hak dasar satu bangsa masih dirampas secara paksa. Menegakkan keadilan untuk Gaza adalah menegakkan kemanusiaan untuk seluruh dunia. Menurut pendapat saya tentang arti kemanusiaan dan keadilan dari kasus Gaza, yaitu kasus Gaza mengajarkan bahwa kemanusiaan adalah nilai paling dasar yang seringkali terabaikan ketika kekuasaan, politik, dan konflik bersenjata mengambil alih nurani manusia. Kemanusiaan berarti mengakui bahwa setiap nyawa tanpa memandang asal, identitas, atau posisi politik memiliki martabat yang sama dan tidak boleh dikorbankan atas nama kepentingan apapun. Ketika warga sipil, terutama anak-anak dan kelompok rentan, kehilangan hak atas hidup aman, pangan, dan kesehatan, maka kemanusiaan telah dilukai secara mendalam. Kasus Gaza bukan hanya tentang satu wilayah atau satu bangsa, melainkan cermin bagi nurani dunia. Sikap diam, pembiaran, atau pembenaran terhadap penderitaan sipil berarti merelakan kemanusiaan runtuh secara perlahan. Sebaliknya, keberpihakan pada nilai keadilan dan perlindungan manusia adalah bentuk tanggung jawab moral universal. Menegakkan keadilan untuk Gaza adalah menegakkan kemanusiaan untuk seluruh dunia. Menurut pendapat saya, kemanusiaan di Gaza menunjukkan pentingnya rasa empati dan kepedulian terhadap sesama yang sedang menderita karena konflik dan kekerasan. Keadilan di sana sulit dicapai karena banyak pihak yang terlibat dan kondisi yang sangat kompleks, sehingga penderitaan warga sipil seringkali terlupakan. Namun pada intinya, kemanusiaan mengajarkan kita untuk selalu melindungi dan membantu sesama tanpa memandang batas. Sementara keadilan harus diperjuangkan agar perdamaian dan hak-hak dasar manusia bisa terpenuhi. Menegakkan keadilan untuk Gaza adalah menegakkan kemanusiaan untuk seluruh dunia. Kasus Gaza membuat diri saya pribadi merasa sangat kesal dan prihatin. Karena banyak sekali orang-orang yang tak bersalah kehilangan nyawanya akibat diserang habis-habisan oleh pasukan Israel. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat Palestina. Kemanusiaan berarti melindungi nyawa dan martabat manusia. Keadilan berarti memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap harus dihormati dan pelanggaran tidak dibiarkan begitu saja. Semoga kita dapat lebih peduli dan berempati terhadap sesama melalui kasus ini.
Menegakkan keadilan untuk Gaza adalah menegakkan kemanusiaan untuk seluruh dunia.